Studio Voice of Indonesia kali ini sudah hadir Kak Ojan dan Ata. Hari itu seneng banget loh bisa ketemu sama Ata dan juga dengan Kak Ojan nih. Karena biasanya dengernya di Instagram, di YouTube kan. Nah, lagunya gimana nih? Ada yang masih inget nggak? Katanya mau nyanyi tadi. Oh iya juga ya, mau nyanyi udah ngafalin nih, boleh ya? Tak ya, boleh nyanyi ya? boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya aku nyanyi ya, tapi kamu jangan kabur ya kalau aku nyanyi ya. Coba dong. Coba gimana? Oh iya silakan. Oh iya. Gitu. Mau nyanyi lagu Ata yang Sayur Juara. Judulnya diiringin juga nih ya. Wah, kapan lagi ya diiringin sama Kak Ojan ya? Dulu aku tak suka sayur. What? Bleh. Dulu aku tak suka bayam. Bleh. Itu aja ya. Nanti versi lengkapnya sama Ata dan Kak Ojan karena agak sumbang jadi nggak enak ya didengarnya ya. Dan itu lagunya viral tahun berapa ya Kak ya? Itu viral banget tuh. Ya dulu hampir 2 tahun yang lalu sih ya Tak ya. Ata umur 5 tahunan baru waktu itu. Dan itu lagi gencar-gencarnya bikin konten-konten ya Kak ya. Betul. Terus gimana tuh? Ata seneng nggak nyanyi terus ditaruh di Instagram, di YouTube? Iya. Seneng nggak? Seneng nggak? Senang. Latihannya gimana? Sama bapak, panggilannya bapak? Bapak, Ya? betul. Latihannya gimana kalau nyanyi? Latihan nggak? Latihan nggak? Apa langsung? Kadang-kadang itu dengerin musiknya terus Ata hafal pas kalau udah banyak dengerin musiknya. Langsung hafal ya? Iya. Yang ciptain kalau Sayur Juara siapa Kak? Kang Panji Sakti. Oh Kak Panji Teman saya di Sakti. Bandung. Dan Ata langsung suka ya sama lagu Iya, itu? memang kita cuman nyanyiin lagu yang Ata suka, Ata nyanyiin gitu. Bukan ada lagu bagus dihafal nih gitu baru dikontenin. Awalnya nggak gitu. Memang lagu-lagu yang sudah dia suka aja gitu. Tapi dari awal Ata suka nyanyi ya? Dulu suka, dulu Ata suka nyanyi. Sekarang udah Bosen, wah itu. udah main bola terus. Oh, udah jarang latihan ya. Udah main bola terus ya. Jadi dulu diajarin nyanyi sama Kak Ojan ya? Enggak diajarin. Oh, nggak diajarin. Terus Ya kalau menurut saya anak seusia dia kan nyanyinya nggak harus yang pakai teknik ya, yang apa namanya alami aja gitu. Bahkan kalau di konten-konten kalau dilihat kalau dia fales tetap saya upload. Saya tidak minta dia nyanyi dengan bagus, tapi mungkin juga kenapa orang pada suka karena orang tua di rumah itu relate sama anaknya di rumah. Anak-anak kan kalau di rumah nyanyi ya gitu kan. agak sumbang-sumbang dikit lah ya. Agak sumbang-sumbang dikit, nggak pakai teknik gitu. Kadang lupa lirik gitu. Tapi justru mimik ekspresinya yang lucu itu ya, yang ditunggu-tunggu nih. Dan kita juga nunggu juga nih ya. Ata bisa nyanyi lagi nih. Tapi tadi kan aku udah nyanyi nih ya, nyanyi lagu Sayur Juara versi aku ya. Kayaknya nggak bagus ya. Mending denger. Bagus. Oh bagus ya Kak ya? Bagus. Atau aku nilainya berapa tadi pas 1 lagi nyanyi? sampai 10 berapa? 1 sampai 10 berapa? 10. Aduh, bangga banget tadi. Nilainya 10. Makasih ya Ata ya. Oh, nilai kasihan ya. Kreatif ya. Oke. Ya udah, kita dengerin langsung aja nih versinya Ata dan Kak Ojan. Sayur Juara. Dulu aku nggak suka bayam, Dulu aku nggak suka buncis, Dulu aku nggak suka jamur, Dulu aku nggak suka brokoli, Kalau ku makan rasa geli-geli, tapi ku coba, berani mencoba. Kini terasa hebat khasiatnya, sayuran makanan paling juara. Mataku terang, otak cemerlang, badanku sehat,
kuat, segar bugar. Kalau begitu aku tak ragu. Oh ibu please masaklah sayur selalu. Oh ibu please masaklah sayur selalu. Oh ibu please 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 masaklah sayur selalu. Wah, tadi seru banget ya dengerin Ata dan Kak Ujan nyanyi Sayur Juara. Wah, seru banget. Dan Kak Ujan kan sebenarnya sebelum bikin cover lagu-lagu anak sama Ata kan Kak Ujan juga mendongeng ya. Betul. Nah, mau tanya nih Kak Ujan, sebenarnya apa sih manfaat dongeng untuk anak-anak nih? Manfaatnya banyak banget. Kak Dona dan teman-teman bisa googling ya. Jadi kalau dongeng itu kan karena dia banyak ngomong, anak-anak jadi dapat stimulus yang banyak ya. Kata-kata, kalimat, dia tidak cuma mengenal kata tapi makna secara keseluruhan dalam sebuah pembicaraan kan gitu. Atau kalau yang saya temui kayak misalnya nih, Ata itu karena sering diceritain dari bayi, kemudian dibacain buku cerita gitu kan dengan konteks kalimat yang lengkap, jadi dia cepet banget belajar membaca tanpa diajarin secara khusus gitu. Kami juga kaget-kaget belum 5 tahun ya udah bisa baca gitu. Bukan mengeja ya tapi baca. Terus ya kalau buat orang tua ini buat bonding juga, attachment buat anak biar dia nyaman sama orang tuanya gitu, dan kita bisa menyampaikan nilai-nilai kebaikan juga di dalam cerita gitu. Bikin tambah kreatif nggak sih Kak? Anak-anak kalau didengerin atau mendengar dongeng? Harusnya iya, karena kan kalau bedanya kalau dia nonton YouTube gitu kan, anak-anak itu kan sudah disuguhkan gambar kan, dia tidak perlu lagi mengolah sebuah cerita ke dalam imajinasi kan. Kalau dengar cerita dari mulut bapaknya gitu, ketika saya bilang raksasa, maka di kepalanya kan ada imajinasi yang keluar tuh. Nah, imajinasi itu modal kreativitas. Nah, tapi ini kayak aku nih, Kak Ojan, mau cerita dongeng gitu sama anak di rumah, kok kayaknya bingung ya, mulainya dari mana, terus susah ya gimana gitu. Ini tips buat orang tua nih, simple gimana untuk bisa ngedongengin buat anaknya sendiri. Kalau konteks di rumah, untuk para orang tua, itu nggak ada orang tua yang nggak bisa dongeng, gitu. Karena di rumah itu pendekatannya beda sama panggung. Kalau di rumah itu tidak perlu cerita yang khusus. Orang tua cerita waktu dia kecil di kampungnya, atau pengalaman ketika pulang kerja ada macet dan melihat ada misalnya kejadian tertentu, itu juga kami bilang storytelling juga gitu. Yang penting orang tua tuh mau kalau di rumah. Bukan teknik apa yang perlu dilakukan, nggak. Yang penting mau cerita. Ketika orang tua cerita, bahkan tidak perlu ada pesan moral, karena ketika orang tua bercerita kepada anaknya, pada saat itu anak menangkap banyak sekali pesan-pesan kebaikan, antusiasme, ya kan, kepedulian, kasih sayang gitu, dan itu yang paling penting sih kalau konteks di rumah. Jadi mau dulu ya. Mau dulu. Penasaran kan, mau denger juga kan ceritanya dari Kak Ojan. Jadi yang di rumah boleh duduk manis ya, duduk manis kita dengerin Kak Ojan cerita nih sama Ata. Yuk duduk manis yuk. Ata, Bapak ingin dongeng buat Ata dan teman-teman juga di rumah. Cerita ini tentang seorang anak laki-laki kecil pemberani yang pada suatu hari dia main di belakang rumahnya, dan di belakang rumahnya ada pohon dan yang banyak sekali. Di belakang rumahnya ada hutan. Nah, tiba-tiba dia mendengar lirih suara teriakan. Teriakannya begini. Tolong! Tolong! Hah, suara siapa ya kira-kira? Anak kecil itu juga nggak tahu. Dia bilang gini. Aku mendengar ada suara teriakan minta tolong. Sepertinya dari arah hutan. Karena dia penasaran, dia ikuti sumber suara itu. Dia masuk ke dalam hutan, jauh ke dalam pepohonan. Dan ternyata suara itu berasal dari sebuah botol kaca beling transparan yang tergeletak di sela-sela rerumputan di bawah sebuah pohon besar. Dan ternyata di dalam botol itu ada seorang laki-laki sekecil cicak sedang berteriak minta tolong. Kata dia gini, Tolong keluarkan aku dari dalam sini. anak laki-laki itu lalu mengambil botol transparan itu dan berkata, Yang berteriak minta tolong kamu ya? Iya, tolong keluarkan aku dari dalam botol ya. Keluarkan gak ya? Tolongin gak? menurut Ata tolongin nggak?
Menurut teman-teman di rumah tolongin nggak ya? Nah betul, anak itu karena dia baik, dia lalu mengeluarkan laki-laki sekecil cicak dari dalam botol kaca tadi. Dia buka tutup sumbatnya dan ketika botolnya terbuka, pluk, tiba-tiba botol itu bergetar, jatuh ke tanah. Dan laki-laki sekecil cicak itu mulai merangkak keluar dari dalam botol, meregangkan tubuhnya. Gimana meregangkan tubuhnya? Dan seketika itu juga laki-laki yang tadinya sekecil cicak mulai membesar sampai sebesar anak kecil, lalu membesar lagi sampai sebesar orang dewasa dan tambah besar, membesar sampai setinggi pohon tertinggi di hutan itu. Tahu nggak dia jadi apa? Jadi raksasa. Dan ternyata tidak cuma tubuhnya yang membesar, tapi suaranya juga menggelegar. Laki-laki itu berkata, "Hei anak kecil, tahukah kau, aku sudah terkurung di dalam botol ini selama 1000 tahun dan sekarang aku lapar." Terus? Kata anak itu. Kata raksasa itu gitu nih. "Karena kau ada di sini, maka kau akan aku jadikan makan siangku." Mau nggak dimakan? Anak kecil itu juga nggak mau dibilang gini. Dia maju selangkah, dia dekati raksasa itu, dia tunjuk wajah raksasa itu dan dia berkata, Hei, aku sudah menolongmu keluar dari dalam botol, tapi kamu malah mau memakan aku. Itu tidak adil, membalas kebaikan dengan kejahatan. kata raksasa itu gini tak. "Dengarkan baik-baik, kau masih kecil, kau tidak tahu apa-apa. Semua manusia melakukan itu. Semua manusia membalas kebaikan dengan kejahatan." Benar nggak? Teman-teman benar nggak manusia selalu membalas kebaikan dengan kejahatan? Enggak. Anak kecil itu juga tidak percaya, dibilang gini. Aku tidak percaya, aku belum pernah mendengarnya. Manusia selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kata raksasa itu, "Kalau kau tidak percaya, mari kita bertanya kepada yang lain. Jika aku benar, kau akan aku makan. Tapi jika aku yang salah, Kau melepaskan aku? baiklah." Maka anak kecil dan raksasa itu berjalan bersamping-sampingan, naik ke atas lembah dan bertemu dengan angin. Mereka bertanya kepada angin, kata anak kecil itu, Angin, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Aku sudah menolong raksasa besar ini keluar dari dalam botol, tapi dia malah mau memakan aku. Bukankah tidak adil membalas kebaikan dengan kejahatan? Angin bilang apa, tahu nggak? Kata angin gini, Aku selama ini sudah baik dengan manusia. Aku memberi manusia udara untuk bernafas. Aku menemani anak-anak bermain layangan. Aku meniup kapal-kapal manusia berlayar di lautan. Tapi manusia membalas kebaikanku dengan membuang dan mengotori udara dengan polusi yang bau dan kotor. Raksasa itu tertawa lagi, dia bilang, "Benar kan? Yang benar itu aku, manusia selalu membalas kebaikan dengan kejahatan." Benar nggak? Enggak. Tapi karena dia nggak percaya, mereka jalan lagi ketemu sama sungai. Anak kecil bertanya hal yang sama. Lalu kata sungai begini, tak. "Aku selama ini sudah baik dengan manusia. Aku memberi manusia air untuk minum, mandi dan mencuci. Aku membantu mengairi sawah-sawah mereka, tapi manusia membalas kebaikanku dengan melempari aku dengan sampah yang kotor dan bau." Kata suka buang sampah sembarangan nggak? Ke sungai suka nggak? Tapi ada manusia yang melakukan itu. Lalu raksasa bilang gini, betul kan? Manusia membalas kebaikan dengan kejahatan kan? Betul kan? Enggak. Karena tidak percaya, mereka berjalan lagi naik ke atas gunung dan bertemu dengan gunung yang sudah tua. Anak kecil bertanya hal yang sama. Lalu gunung berkata begini, Aku selalu baik dengan manusia. Aku memberi manusia pohon-pohon kayu untuk membuat rumah dan jembatan. Aku memberi manusia tanah dan pasir. Tapi mereka membalas kebaikanku dengan menebang pohon sembarangan. Berarti aku yang betul kan? Enggak. Oh sebentar.
Aku tidak bisa memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah sebelum melihat kejadian awalnya. Bagaimana mungkin raksasa besar bisa masuk ke dalam botol yang kecil? Nah, karena merasa tertantang, tahu nggak? Raksasa itu lalu ingin memperlihatkan kepada gunung bahwa dia benar-benar dari dalam botol. Raksasa itu lalu bersama anak kecil tadi membawa botol dan kata raksasa gini, Aku akan membuktikannya. Tadinya aku berasal dari dalam botol ini. Lihat ya, gunung. maka raksasa yang tadinya setinggi pohon paling tinggi di hutan itu meregangkan tubuhnya. Gimana meregangkan tubuhnya? Dan seketika itu juga dia mulai mengecil sekecil orang dewasa, lalu mengecil lagi sampai sekecil anak kecil, lalu tambah mengecil sampai sekecil seekor cicak. Dia masuk ke dalam botol tak. Lalu kata gunung, oh ternyata benar raksasanya berasal dari dalam botol. Tapi kenapa tidak keluar sendiri? kata anak kecil itu, Karena gunung tadinya botol ini ada tutupnya. Nih, tutupnya tadi di sini. Pluk. Nah, karena botolnya tertutup, makanya raksasanya tidak bisa keluar. anak kecil itu baru sadar ternyata gunung sedang menolongnya. Raksasa kembali terkurung di dalam botol dan tidak bisa melepaskan diri. Tapi anak kecil itu jadi sadar tak? Tahu nggak? Ternyata ada yang salah selama ini. Dia lalu berterima kasih kepada gunung, kepada sungai dan kepada angin karena selama ini sudah baik dengan manusia dan dia berjanji tidak akan mengulangi itu lagi. Dan dia pulang ke rumahnya, dia datangi setiap orang yang bisa dia temui hanya untuk mengatakan satu hal, bahwa yang seharusnya dilakukan oleh manusia bukan membalas kebaikan dengan kejahatan, tapi yang harus dilakukan manusia adalah membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Begitu ceritanya. Wah, seru banget ceritanya tadi ya, teman-teman ya. Tadi cerita tentang apa sih, Kak Ojan? dengerin Sedikit aja ya. Mungkin ada yang kelewat kali ya. Nanti boleh diputar lagi ya. Tadi itu cerita tentang anak kecil yang menemukan botol yang berisi laki-laki, lalu dia menolongnya, ternyata malah yang ditolong justru mau membalas dengan keburukan gitu. Boleh ya teman-teman ya. Dan kalau Atta sendiri suka nggak sih dengerin dongeng? Suka Bener suka. Jangan terpaksa loh. Enggak. Ada dongeng favoritnya nggak Atta? Kalau sebelum tidur apa? Yang pakai perahu, Pak Lebay Malang namanya. Iya. Suka kan? Atau dongeng si Bagus? Dongeng si Bagus juga suka ya? Iya. Biasanya didongengin sama bapak? Iya. Satu hari berapa dongeng nih yang suka didongengin malam-malam? Berapa? 0. Wah, kamu mencemarkan nama baik bapak loh. Kalau nggak ada. Oh, sekarang nggak pernah lagi, betul. Dalam beberapa ini. Oh, betul. Bapak. Iya benar. Oh, iya benar. Karena sekarang dia kan tidurnya harus cepat karena sekolah TK. Nah dia tuh susah tidur. Jadi kalau udah mepet jam 10 gitu belum. Kalau saya tuh kalau dongeng sebelum tidur itu setengah jam paling cepat. Oke. Dan ibunya kan langsung ngomel-ngomel kan. Udah langsung tidur aja gitu. Bener, serius. Harus dicepetin berarti Kak. Iya. Tidur ininya di tempat tidurnya ya. Maunya main bola terus dia sekarang. Oke, karena udah mulai aktivitas ya. Terus kalau bapak biasanya ngedongeng, Atta gimana? Seneng? Maksudnya Seneng mau kayak bapak juga nggak? Itu loh, Bisa ngedongeng? Kayak itu loh tak, yang kalau dongeng gambar di papan tulis atau yang main perahu-perahuan. Mau dongeng juga? Bisa dongeng sendiri nggak kalau Atta? enggak. Belum ya nanti ya. Kayaknya kalau Kak Ojan bisa dongeng, mungkin Atta juga bisa kali ya Kak ya. Minimal dia harus bisa Minimal cerita ke harus- anaknya sendiri. Iya, cerita apapun ya Cerita Kak apapun. Ojan. Dan sekarang ini ada project ke depan berdua lagi nggak sih sama Atta? Sebenarnya setelah rilis single perdana kami bulan Ramadan tahun sebelumnya, itu kan saya membuat lagu juga untuk Atta gitu. Udah ada beberapa playlist yang saya bikin, lalu juga ada
lagu-lagu ciptaan teman saya, salah satunya Kang Panji Sakti juga, itu banyak banget yang siap diproduksi, tapi kayaknya belum. Mungkin di tahun 2024 pertengahan kita mau produksi lagi sih single-single berikutnya. Jadi ditunggu ya nih project dari Kak Ojan dan juga Ata nih. Nah ini ada lagu lagi nih dari Kak Ojan sama Ata nih. Lagunya apa nih judulnya nih? Simpan sampah. Nah, Simpan cerita sampah. tentang apa? Simpan sampah. Lagunya tentang apa tadi? Itu buang sampah di tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Wah, tertarik ya, penasaran nih ya. Yuk dengerin yuk, Simpan Sampah Kak Ojan dan juga Ata. Stay tune ya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bye. Lihat di sana, di sini pun ada sampah, sampah, sampah di mana-mana. Itu karena orang sering lupa simpan sampah pada tempatnya. Lupa atau malas, 11, 12, keduanya harus diberantas. Kalau kamu punya sampah,